Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Ketika AFC mengumumkan bahwa wasit akan memimpin dari asal Kuwait antara Indonesia dan Arab Saudi, saya sudah bahas di konten saya sebelumnya, dan nantinya PSSI akan mengirim surat protes tentunya karena tidak ingin kita dikerjain nantinya dalam pertandingan melawan Green Falcons dalam pertandingan pertama tanggal 8 Oktobernya akan datang, atau tanggal 9 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Juga saya sudah katakan bahwa kuota dari supporter kita yang ingin memberikan support habis-habisan terhadap timnas kita itu dikurangin. Nah, sekarang ada kabar juga yang oke, yang bagus tentunya bagi kita, bahwa AFC akan menghapus ya bagi para pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning di putaran ketiga yang lalu dan sekarang melangkah ke putaran keempat, itu akan dihilangkan. Nah, ini enak karena kalau bagi Jai Isyes, kapten kesebelasan kita yang akan tampil nantinya melawan Arab, dia kena lagi satu kartu kuning. Ketika itu tidak dihapus, maka tidak akan bermain melawan Irak untuk 3 hari kemudian ya, pada tanggal 11. Jadi ketika dihapus, maka ada kelegaan tentunya bagi Bang Jai, sehingga dia lebih tenang ya, untuk bermain melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Jadi tidak ada rasa takut bagi dia untuk kena lagi kartu, karena kalau dapat kartu lagi ketika dihapus kan masih bisa bermain melawan Irak. Dan bukan cuma Jai Isyes yang tentunya menyambut ini dengan gembira, ada banyak pemain kita juga yang sebelumnya dapat kartu kuning yang pasti akan senang ketika kabar ini dihapus ya, kartu kuning itu tidak berlaku lagi di putaran keempat nantinya. Jadi antaranya itu Calvin Verdong, itu kalau nggak salah lawan siapa dia bisa dapat kartu kuning ya, mungkin Bahrain waktu pertandingan pertama atau Arab ya. Kalau Jai Isyes kan kena kartu kuning itu lawan Cina ketika kita kalah 2-1. Nah, ada Martin Pas juga yang dapat kartu kuning ya saat menghadapi Arab, saat 1-1 saat itu. Dia ambil pemain Arab, ada penalti dan dia dapat kartu. Pemain-pemain lainnya mungkin ada Ivar ya, ada Marcelino ya, Marcelino Ferdinand, kemudian ada Kevin Dix, itu ketika di Jakarta main lawan Bahrain nggak salah ya, mereka dapat kartu. Dan ada lagi Yakob Sayuri, mungkin lawan Cina kalau nggak salah di Jakarta, dapat lagi kartu. Ada Nathan Choaon dapat kartu. Sebelumnya juga ada Ragnar Oratmangun yang dapat kartu kuning. Tapi semuanya ini kemudian dihapus. Jadi tenanglah, maupun Ivar, Ragnar ya, ada Kevin Dix, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, itu gembiralah dengan kabar ini, sehingga semua harus fokus dalam pertandingan putaran keempat. Karena tidak ada waktu bagi kita untuk berkumpul, teman-teman. Semua pemain itu kan ada pada tanggal 6 itu masih bertanding. Sehingga ini yang dikhawatirkan. Ya, kelelahan mereka habis dari pertandingan itu menuju ke Arab. Tidak ke Jakarta, tapi semua langsung berkumpul di Arab. Ya, kalau bermain tanggal 8, mereka datang tanggal 6. Itu kan sangat melelahkan, apalagi kalau masuk tanggal 7. Karena Verdong kalau nggak salah masih akan bermain juga di Liga Perancis dengan Lille, akan menghadapi PSG kalau nggak salah. Dan itu kan pertandingan big match. Nah, dia setelah pertandingan baru dia terbang. Jadi rata-rata pemain mungkin hanya 1 hari istirahat, ya 1 hari lebih akan bertanding. Ini kejadian yang hampir sama ketika kita berkumpul di Sydney. Masih ingat teman-teman ketika lawan Australia kita kalah dengan 5-1 saat itu. Mereka datang hari ini, besok latihan, lusa bertanding. Ya, jadi memang tidak ada waktu bagi Kluivert untuk bisa melihat, sehingga Kluivert memasang pemain juga agak sedikit blunder saat itu kan, memainkan pemain-pemain yang di luar perkiraan sama sekali, dan kita kalah walaupun di menit-menit awal ada peluang ya yang kita dapatkan. Di antaranya ada penalti dari Kevin Dix dan gagal, ada tandukan dari Jai Isyes yang bisa ditepis ya keluar lapangan oleh Matthew Ryan, penjaga gawang dari Australia. Nah, itu saya pikir akan mendapatkan suatu masalah tentunya buat pemain-pemain yang tampil pada 2 hari sebelum pertandingan kemudian mereka tiba. Karena semua pemain abroad harus menyelesaikan pertandingan yang ada di Eropa, di liga masing-masing, mau di Eredivisie, mau di Liga
Prancis, di Bundesliga, karena di Prancis Ryan Verdong kan bermain di Lille, di Bundesliga ada Kevin Dix dengan Gladbach misalnya. Ada di Serie A, ada Cremonese dengan Emil Audero, Sassuolo dengan Jai Itzes, ya apalagi yang ada di Eredivisie kan, karena Fortuna Sittard juga ada Justin Hapner, ada di sana. Nah, jadi itu yang membuat pemain-pemain harus berhati-hati. Nah, kemudian ancaman lainnya juga yang terjadi, jangan sampai dalam kurun waktu 3 minggu ke depan ini, karena kompetisi yang sangat ketat, kompetitif di Eropa, pemain-pemain itu mengalami masalah cedera. Ini kan yang kita takutkan. Kalau sampai ada yang cedera, ini berbahaya tentunya. Termasuk Mauro Silstra yang bermain di Volendam, kan di Eredivisie ada Miliano Jonathans, ada di Utrecht termasuk dengan Ivar Jenner. Ini harus berhati-hati. Dean James juga tetap harus, ya mereka harus bisa menghindari. Tapi kan cedera itu tidak bisa kita menebak bahwa besok atau lusa mereka akan, tidak. Itu datang begitu saja di lapangan, ada benturan-benturan, tidak tahu kapan cedera itu akan datang, dan setiap saat bisa menghantui setiap pemain. Ketika mereka bertanding ya diperhadapkan dengan risiko cedera. Tapi selama pemain itu tetap bermain dengan baik, berhati-hati, saya rasa bahwa mudah-mudahan tidak akan sampai ada masalah serius ya dengan cedera mereka nantinya. Karena kita perlu sekali. Ya, bayangin kalau pertandingan lawan Arab nantinya pertandingan pertama Jai cedera. Waduh, ini akan kacau. Ya, kemudian Kevin Dix, Calvin Verdong. Semoga semua ini mantap, baik. Karena kita perlukan untuk pertandingan pertama. Ini penting. Karena kalau kita dapat hasil bagus melawan Arab Saudi, nah ini melangkah pertandingan lawan Irak akan jauh lebih bagus. Kita lebih nyaman kalau bisa mendapatkan hasil yang oke. Nah, kita juga diperhadapkan dengan berbagai tekanan-tekanan, Pak. Sudah pasti, wajar menghadapi tuan rumah. Nah, itu yang kita harus hadapi. Mental kita harus kuat. Karena ya, kita lihat dari sisi non-teknis ini akan sangat berpengaruh dengan keuntungan-keuntungan yang didapat bagi tuan rumah. Tapi tetap kita dukung timnas kita. Tetap memberikan support, doa tentunya. Ya, bertanding dengan semangat juang yang tinggi demi merah putih. Ya, Garuda di dada. Tentunya kita harus mensupport habis perjuangan dari Bang Jai dan kawan-kawan di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia Grup B ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang semua pemain yang mendapat kartu kuning itu terbebas, dan semoga mereka luput dari cedera ya yang selalu setiap saat akan menghantui dalam setiap pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni di klub mereka masing-masing, termasuk yang bermain di Liga Super. Itu juga harus berhati-hati karena banyak pemain timnas kita juga yang ada di Liga Super. Ya, pemain lokal sebelum Hai masuk dan Eliano Reinders ke Persib Bandung, yang bahkan ada 11 diambil oleh PK kan, Patrick Kluivert, untuk ikut di FIFA Matchday. Ya, jika semua aman-aman saja, nah kita bertolak ke Arab dengan mantap di awal Oktober nanti. Oke, sampai di sini, ciao.